Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Puput Armika. Saya berasal dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Pendidikan jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Nah, kali ini saya akan membahas materi terkait dengan pendekatan dalam konseling. Adapun tujuan saya membahas terkait materi tersebut karena saya ingin menuntaskan salah satu ulangan akhir saya, yaitu pada mata kuliah psikologi konseling. Nah, adapun materi yang akan saya bahas nantinya di sini yaitu terkait dengan apa yang dimaksud dengan konseling direktif, apa itu konseling non direktif, dan apa itu konseling elektif. Nah, langsung saja. Yang pertama, saya akan membahas terkait dengan konseling direktif. Direktif ialah konselor yang mengambil peranan penting dalam berusaha memberi pengarahan yang sesuai dengan penyelesaian masalahnya. Dalam perihal ini, penasihat yang selaku pusat dalam sistem pengerjaan permasalahan. Konseling direktif menekankan pada karakteristik unik, yaitu yang dimiliki oleh setiap orang. Trans ini merujuk pada ciri-ciri yang khas dari seseorang dalam cara berpikir, merasakan, dan bertindak yang diyakini sebagai dimensi kepribadian individu. Nah, kemudian, metode direktif atau yang sering disebut dengan metode langsung dalam proses konseling ini yang aktif atau paling berperan adalah guru BK, sedangkan siswa bersifat pasif. Dengan demikian, inisiatif dan perasaan utama pemecahan masalah lebih banyak dilakukan oleh guru BK. Siswa bersifat menerima perlakuan dan keputusan yang dibuat oleh seorang guru BK atau pembimbing. Dalam konseling direktif, diperlukan data yang lengkap tentang siswa untuk dipergunakan dalam diagnosa. Prayitno menyatakan bahwa pendekatan direktif menjadikan peran konselor mendomisili konseli dalam mengatasi masalah yang dihadapi konseli tersebut. Konseling direktif terhitung kategori konseling yang berpusat pada konselor. Dalam sistem konseling ini, sebagian besar ialah konselor yang mencoba mengelola, memberikan saran, nasihat, serta binaan terhadap orang terdekat. Jalan keluar kasus dalam sistem konseling dijalani konseli dengan menggunakan atau mengenakan hasil uji serta analisis. Konseling direktif bertujuan untuk mengubah tingkah laku konseli secara langsung. Fungsi konseling yang digunakan dalam konseling direktif meliputi konseling komunikasi, kepastian emosional, dan berpikir jernih. Fungsi advis adalah terkait dengan pemberian saran atau nasihat dari konselor kepada konseli. Fungsi komunikasi adalah memberikan komunikasi dengan baik antara konselor dengan konseli. Ada pula fungsi jaminan yang merupakan kemampuan penasihat untuk memperkuat pernyataan positif yang dijelaskan oleh orang yang disarankan. Memberikan emosional rileks merupakan pemberian bantuan untuk membebaskan emosi dari efek pengalaman yang kemungkinan membuat tertekan. Sementara itu, classified thinking berarti pengklarifikasian pemikiran yang dimiliki. Nah, guna mencurahkan permasalahan dan juga membongkar permasalahan konseling sehingga dirumuskan 6 tahap penerapan konseling direktif, yaitu yang pertama, tahap analyze. Analyze ialah tahap penghimpunan data ataupun informasi mengenai diri konseli dan juga asal-usulnya. Data yang ditujukan melingkup seluruh perspektif individualitas konseli. Nah, kemudian yang kedua, tahap sintesis. Sintesis merupakan upaya merangkum, menggolongkan, menghubungkan data yang sudah terkumpul pada tahap analyze. Tahap sintesis.
Sintesis merupakan upaya merangkum, menggolongkan, menghubungkan data yang sudah terkumpul pada tahap analisis, disusun sedemikian rupa sehingga mampu membuktikan totalitas antisipasi data dari konsli. Gambaran ini berkarakter singkat serta terlihat. Dalam tahapan sintesis juga terlihat mengenai keberatan serta kelemahan konsli, keahlian menyelaraskan konsli. Nah, kemudian tahap ketiga yaitu tahap diagnosis. Diagnosis ialah tahap merumuskan data dalam wujud permasalahan yang dirujukkan. Perumusan diagnosis dilaksanakan lewat metode pengumpulan ataupun pengambilan keputusan yang masuk akal. Pada tahapan ini diterapkan permasalahan apa yang dijalani oleh konsli. Setelah itu mendapatkan sebab-sebab permasalahannya. Nah, kemudian yang keempat, tahap prognosis. Prognosis ialah poin dari diagnosis. Prognosis berhubungan dengan usaha memperkirakan suatu kemungkinan yang hendak terdiri. Nah, sekarang saya akan membahas terkait dengan konseling non-direktif. Metode non-direktif atau konseling non-direktif dikembangkan berdasarkan Klinet-Cantor atau biasa disebut dengan konseling yang berpusat pada siswa. Dalam prakteknya, guru BK hanya menampung pembicaraan dan yang berperan adalah siswa. Siswa bebas berbicara, sedangkan guru BK menampung dan mengarahkan. Metode ini tentu sulit diterapkan oleh siswa yang memiliki kepribadian tertutup, karena siswa yang seperti itu cenderung pendiam dan sulit untuk diajak berkomunikasi. Peran konsli sangat besar apabila dibandingkan dengan konselornya dalam hubungan konseling. Adalah merupakan karakteristik utama dari konseling non-direktif. Karakteristik dari konseling non-direktif masing-masing menekankan pada yang pertama, tanggung jawab dan kemampuan konsli dalam menghadapi kenyataan. Maksudnya, mendapatkan pemahaman akan diri sendiri adalah penting agar seseorang berfungsi secara sempurna. Hal ini membutuhkan kesempatan tanggung jawab dan pengalaman baru yang mendorong mereka untuk menghadapi realitas. Realitas tersebut merupakan hal yang diamati dan dirasakan oleh seorang individu. Jadi, konsli didorong untuk menentukan pilihan dan keputusan serta tanggung jawab atas pilihan dan keputusan yang telah diambilnya. Nah, kemudian yang kedua, pengalaman-pengalaman sekarang. Maksudnya, konseling non-direktif ini tidak berfokus pada hal-hal yang sudah lalu, melainkan lebih menitik beratkan pada masalah dan perasaan yang sedang dirasakan saat ini. Untuk membantu konsli untuk mengungkapkan permasalahan mereka dengan baik, konselor akan mendukungnya dengan sikap empati, terbuka, juga tidak bersandiwara dan toleransi. Nah, kemudian yang ketiga, konseling non-direktif tidak bersifat dominatis. Maksudnya, konseling non-direktif bukanlah suatu hubungan atau pendekatan yang terbatas oleh aturan dan ketentuan. Sebaliknya, ia menawarkan pola kehidupan yang melibatkan tukar-menukar pengalaman antara konselor dan konsli. Mereka memperlihatkan sifat-sifat kemanusiaannya dengan berpartisipasi dalam proses penekanan pengalaman baru bersama. Nah, kemudian yang keempat, konseling non-direktif menekankan kepada persepsi konsli. Konseling ini mengutamakan dunia fenomenal dari konsli. Konselor berupaya untuk memahami seluruh pengalaman yang dialami oleh konsli dari sudut pandangnya sendiri, baik itu mengenai dirinya maupun tentang dunia luar.
Nah, kemudian yang kelima, tujuan konseling non-direktif ada pada diri konseli dan tidak ditentukan oleh konselor. Maksudnya, konseling non-direktif ini menekankan konseli pada kedudukan sentral, sedangkan konselor berupa membantu konseli mengungkap dan menemukan pecahan masalah oleh dirinya sendiri. Jadi, tujuan konseling dengan sendirinya ada dan ditentukan oleh konseli itu sendiri. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya dalam konseling non-direktif ada beberapa fungsi yang perlu dipenuhi oleh seorang konselor. Fungsi yang dimaksud yaitu yang pertama, menciptakan hubungan yang bersifat permitif. Yang kedua, mendorong pertumbuhan pribadi, dan yang terakhir yaitu mendorong kemampuan memecahkan masalah. Kita juga perlu mengetahui bahwasanya ciri-ciri konselor yang bersifat direktif memerlukan keahlian khusus dan wawancara luas, sehingga mereka dapat mengarahkan penuh dan memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi oleh konseli itu sendiri. Selain itu, para konselor juga berperan aktif dalam proses bimbingan dan konseling dengan menjadi nasihat atau pemberi motivasi bagi si konseli. Nah, kemudian materi yang terakhir yaitu terkait dengan konseling elektif. Nah, jadi konseling elektif adalah hasil pemilihan konsep dari kedua pendekatan direktif dan non-direktif. Dalam tipe ini, konselor mempraktekkan pendekatan apapun yang tampaknya paling cocok dengan situasi konseli. Bantuan nyata yang diberikan kepada sebagian besar siswa di sekolah akan ditempatkan di antara pendekatan direktif dan elektif dan berpusat pada konseli. Nah, itulah pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait dengan apa itu konseling direktif, non-direktif, dan eklektik. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena itu tentunya datang dari saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.